Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang kesekian, saya Abdul Karim Amrullah bersama sahabat saya Mas Ad Abdul Karim dan Abdul Wasi. Kami melakukan temu bual, melakukan wawancara interview kepada GPI, Jabatan Pengajian Islam Siswazah, yakni pasca sarjana untuk tingkatan master dan tingkatan PhD, S2 dan S3. Adapun narasumber kami, informan kami adalah Profesor Madya Dr. Nur Hisham bin Muhammad. Interview kami lakukan pada hari Jumat tanggal 20 November selepas sholat Jumat pukul 14. Bismillah. Hasil dari temu bual untuk 3 pertanyaan pertama. Yang pertama, apakah pengajian pada GPI Siswazah ini sudah berjalan dengan baik? Kesimpulannya beliau menjawab sudah berjalan dengan baik, dikarenakan GPI untuk Siswazah ini memiliki 3 mode yang dapat dipilih mengikuti dengan keselesaan pelajar. Ada mode E yang dia fokus kepada tesis, dia hanya mengambil satu course yaitu kaidah penyelidikan. Ada mode B yang dia mengambil 4 kursus utama dalam pendidikan agama Islam, macam pedagogi, isu terkini, kaidah penyelidikan, dan dia akan mendapatkan tesis yang lebih ringan daripada mode E. Sedangkan untuk yang terakhir, mode C, untuk pelajar yang memang memiliki waktu yang lebih banyak, maka dia senang belajar, dia senang masuk kelas, dia akan mendapatkan 9 kurs mengenai pendidikan agama Islam. Dan untuk tesis dia akan dikenakan untuk menyelesaikan kertas project, yang mana ini jauh lebih mudah daripada mode E dan mode B. Jadi pertanyaan kedua bersambunglah dengan pertanyaan pertama, macam mana membagi jadwal pengajian pada Jabatan Pengajian Islam Siswazah, maka disesuaikan dengan keselesaan pelajar. Pelajar boleh mengambil mode E, boleh mengambil mode B, ataupun boleh mengambil mode C. Sedangkan untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir mengenai quality pensyarah mengikuti standar university, maka untuk pensyarah master dia boleh mengajar pada tingkatan diplom atau tingkatan degree. Sedangkan untuk pensyarah-pensyarah yang mengajar di Siswazah atau di program master, at least dia harus PhD lah, dia harus dokter. Apakah ada tapisan yang lain? University mengadakan tapisan yang lain, seperti penyelidikan dalam medsos. Apabila didapati bahwasannya calon pensyarah ini dia tidak sesuai dengan kriteria university, maka ada poin-poin lah yang akan membuat dia jadi dibimbangi atau ditimbal balik, difikirkan kembali apakah akan diambil atau tidak diambil sebagai pensyarah. Berikut dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wasi. Di sini saya akan melaporkan hasil wawancara bersama Profesor Nur Hisham selaku penanggung jawab studi Islam program pasca sarjana di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa keberlangsungan program pasca sarjana yang ada di university ini. Di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hasil wawancara. Yang pertama tentang kehadiran mahasiswa, yang kedua terkait fasilitas pembelajaran, dan yang ketiga, yang terakhir, berhubungan dengan bahan pembelajaran. Berkaitan dengan yang pertama, yaitu tentang kehadiran mahasiswa, di sini mahasiswa diwajibkan untuk hadir minimal 12 kali dalam 14 pertemuan. Dan apabila ada mahasiswa tidak hadir 3 kali tanpa ada alasan yang dibenarkan, mahasiswa tersebut terancam tidak bisa mengikuti ujian. Dan apabila ketidakhadirannya disertai dengan izin, seperti izin dari dokter dan semacamnya, mahasiswa tersebut mendapatkan toleransi, dalam artian tetap dianggap hadir. Untuk yang kedua, yaitu tentang fasilitas pembelajaran,
Di university ini sudah disediakan fasilitas pembelajaran dasar seperti proyektor, seperti PA, dan apabila ada kerusakan pada fasilitas tersebut, pihak yang bertanggung jawab bisa langsung untuk memperbaikinya. Dan apabila misalnya tidak bisa diperbaiki, pihak dosen akan mengalihkan tempat pembelajaran kepada tempat yang memiliki fasilitas lengkap. Untuk yang ketiga yaitu berkaitan dengan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ini semuanya ditentukan oleh dosen. Sementara mahasiswa menggunakan proforma di dalam mencari bahan yang sesuai dengan topik. Dan referensi dapat diperoleh di perpustakaan atau di materi pelajaran yang sudah dikirim oleh dosen melalui MyGuru ataupun WhatsApp. Bahkan jika diperlukan, mahasiswa dianjurkan untuk membeli buku yang sesuai dengan topik-topik yang sudah ditentukan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini membahas tentang kewajiban mahasiswa untuk hadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di university ini. Yang kedua, terkait dengan fasilitas yang fleksibilitas jika terjadi kendala. Yang ketiga, terkait dengan bahan ajar yang mengacu kepada proforma yang bersumber dari dosen itu sendiri. Mungkin ini dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Marzuki, alhamdulillah dari hasil wawancara kemarin kami setidaknya mendapat 3 poin, dan itu meneruskan dari Ustadz Wasi. Yang pertama adalah sistem penilaian dan pemantauan. Yang kami dapatkan di universitas ini, sistem penilaian dan pemantauan itu menggunakan double controlling. Setidaknya itu. Yaitu apa? Yang pertama, itu dilakukan secara top down. Artinya nanti akan ada audit internal yang akan dilakukan oleh juru audit untuk memverifikasi pensarah, seperti itu. Terus yang kedua, dan itu dilakukan di setiap akhir semester secara berkala. Yang kedua, bottom up, yaitu objektivitas yang dijaga melalui sistem daripada MyGuru yang ditujukan untuk siswa atau student. Artinya bahwa siswa itu diwajibkan untuk mengikuti daripada instrumen-instrumen yang telah disediakan oleh pensarah untuk mengisi markah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai cabaran ataupun tantangan-tantangan yang harus dilalui oleh university guna untuk pemberdayaan siswa. Yang kami dapatkan dari wawancara kemarin itu adalah ketika ada siswa ataupun peserta didik yang sudah bekerja part-time misal, ataupun sudah memiliki tanggungan misal sebagai suami ataupun sebagai istri dan lain sebagainya, itu merupakan tantangan ataupun cabaran-cabaran yang dianggap berat. Ketika begini, misal setelah 3 bulan siswa itu akan mengundurkan diri dari university karena tanggungan-tanggungan yang dia dapatkan melalui majikannya atau melalui suaminya atau melalui istrinya. Nah, itu dari kita university itu merasa kasihan karena dia sudah membayar dan lain sebagainya. Ya, usahakanlah sampai lulus sekolah sampai tamat. Nah, untuk mengatasi semua itu, dari university, dari kita menyediakan yang namanya kanselo. Nah, dari kanselo itu nanti akan berkomunikasi atau bermeditasi guna untuk
supaya bagaimana caranya peserta didik itu akan kembali ke university untuk menempuh pendidikan ataupun menyelesaikan pendidikan. Nah, biasanya yang kita gunakan, yang university gunakan untuk mediasi itu adalah biasanya dengan menggunakan media sosial ataupun langsung berkunjung ke rumah-rumah mereka. Begitu. Untuk poin yang berikutnya yaitu penambahbaikan cadangan. Nah, ini dilakukan oleh university untuk ekskalasi ke depan, artinya menambah quality ke depannya itu seperti apa ya, mestinya agar lebih baik. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh university adalah menambah pensarah yang pakar ataupun spesifik di bidangnya. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu university menyediakan berbagai macam teknologi audiovisual untuk pembelajaran, bisa menggunakan smartboard ataupun LCD proyektor dan lain sebagainya, ataupun alat-alat modernisasi yang menunjang sistem pembelajaran. Yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu untuk menambah baikan, university menyediakan, menganjurkan atau bahkan dari wawancara yang kami dapatkan kemarin itu mewajibkan setidaknya siswa itu memiliki 1 buku lah untuk sumber rujukan. Nah, itu agar dia merasa memiliki bahwa saya di sini itu adalah untuk belajar untuk kita sendiri. Ya, artinya tidak melulu mengandalkan di perpustakaan, karena di perpustakaan itu kadang ya dipinjam sama orang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu university tidak hanya menganjurkan tapi bahkan mewajibkan peserta didik setidaknya lah memiliki 1 buku utama untuk sumber rujukan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof. Kami sudah diberikan kesempatan untuk wawancara dan presentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.